Selamat sore Bapak Ibu, Pak Rizky dan Bu Selamat Feni. sore, Pak Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan latihan coaching. Jadi Bapak Rizky dan Bu Feni nanti akan melakukan coaching. Saya di sini posisi sebagai pemantau. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan sebagai pemantau. Ada tiga mungkin. Yang pertama, mungkin ini bisa dijawab coachnya. Kira-kira rubrik apa yang akan menjadikan percakapan coaching hari ini atau tujuannya? Ya, terima kasih Pak Iman sudah menjadi pemandu kami. Jadi saya di sini berperan sebagai coach untuk di sesi pertama ini. Nanti yang bertindak sebagai coach adalah Ibu Feni. Jadi sedikit memberikan gambaran sedikit tentang alur percakapan di sesi pertama ini adalah, jadi saya bertindak sebagai kepala sekolah yang mana saya diberitahu oleh guru lain bahwa ada satu guru yang sudah beberapa hari ini atau beberapa waktu ini sudah kehilangan semangat ya, karena melihat kondisi siswanya yang punya punya guru tersebut punya kesalahan, karena melihat siswanya itu ada beberapa yang tidak punya semangat untuk belajar dengan baik. Nah, jadi saya sebagai kepala sekolah punya kewajiban dan juga punya tanggung jawab untuk bisa membantu agar permasalahan tersebut bisa sama-sama diselesaikan. Untuk pertanyaan kedua, kompetensi apa yang mau digunakan untuk coaching sore ini, Bu Feni sama Pak Rizky? Mungkin yang bisa menjawab, Bu Feni, mungkin atau Pak Rizky, silakan. Iya, untuk kompetensi yang ingin dicapai, kita akan berusaha mencapai ketiga kompetensi yang ada. Yang pertama, menghadirkan kehadiran penuh ya, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Walaupun karena ini permasalahannya adalah mendengarkan keluh kesah dari permasalahan seorang guru, maka yang akan menjadi fokus kita, walaupun ketiganya itu akan coba kami capai, tapi yang kami fokuskan adalah mendengarkan dengan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Satu lagi pertanyaan sebagai pemantau saya ini, kira-kira tujuan akhir perkembangan dari coaching ini apa, Pak? Ya, tentu tujuan akhirnya adalah saya sebagai sebagai coach ya, bisa membantu Ibu Feni untuk bisa bersama-sama dengan beliau tentunya menyelesaikan permasalahannya. Jadi ada peran aktif antara kedua untuk bisa bersama-sama menyelesaikannya, tentu dengan indikator karena tiga capaian kompetensi yang ingin dicapai. Yang pertama, nanti kita akan menggunakan teknik stop dalam setiap pengajuan pertanyaan, kemudian tidak menjudge ya, dalam pertanyaan-pertanyaan tidak menjudge, tidak menghakimi, dan yang ketiga tentu pertanyaan-pertanyaan yang akan membuat kita tahu permasalahan utamanya apa serta menggali bagaimana solusinya. Seperti itu Pak Iman. Baik, Pak Rizky dan Benny, mungkin karena berbicara dengan waktu, karena waktu sudah kita mulai mungkin agak singkat, saya beri kesempatan kepada Bapak Rizky dan Bu Feni. Waktu yang kita gunakan adalah 15 menit dari sekarang. Kemudian coachnya saya sebagai pemantau akan melakukan pemantauan. Nanti ada pasca percakapan akan kita simpulkan bersama-sama. Baik, silakan mulai dari sekarang, Bu Feni dan Pak Rizky melakukan coaching. Kami minta bantuan Pak Iman Pak Iman sendiri untuk menjadi pemain pembantu kami ya. Baik, siap. Sudah. Waktunya tolong disambil dilihat. Oke, mulai silakan Bapak Rizky. Pak Rizky. Oh, iya Pak Iman. Selamat pagi, gimana Pak Iman? Gimana Pak Rizky? Pak, mau tahu nggak ada gosip Pak hari ini? Kayaknya menarik kalau digosipkan ini, semakin digosip semakin menarik Pak. Mau dengar nggak? luar biasa sumber informasi apa-apa. Saya ini melihat ada sedikit Pak, itu ada guru kita itu, kayaknya guru
namanya Ibu Feni. Kebetulan Ibu beliau Feni ya. yang tinggal di Ya, Dompu itu. iya betul ya. Ya dia kan ngajar di sekolah kita. Dia itu kenapa ya? Kayaknya motivasi mengajarnya sekarang menurun dan bisa lihat keberadaan siswanya juga banyak yang menurun. Kira-kira kenapa ya Pak ya? Oh enggak, kira-kira bisa nggak bantu saya Pak mencari tahu tentang Ibu Feni itu? Kan Bapak kepala sekolah di sini kan minimal tahu lah bagaimana kesah kesuhnya atau permasalahan beliau. Mungkin beliau juga lagi galau istilah anak muda zaman sekarang. Coba Pak ditanyakan. Yang pertama, Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Iman ya untuk bisa menjadi telinga-telinga saya di banyak mata-mata saya di sekolah-sekolah ini. Tentu ini salah satu hal yang harus jadi perhatian saya sebagai kepala sekolah. Nanti saya coba cek langsung ya Pak, karena kebetulan saya juga lagi mau keliling-keliling kelas ini. Mudah-mudahan nanti ketemu Bu ya Feni. itu Bapak dia berada di kelas bawah itu Pak, kira-kira kelas 7 kalau nggak salah dia tuh. Nah, Dia kan siap, ngajar di kelas 7. siap. Mungkin Terima kasih. kalau nggak salah kelas 8. Coba Pak di cross check itu keberadaannya. Tapi jangan dikasih tahu ya. Oh, sumbernya dari saya. Ya, Tenang Pak makasih. Iman, rahasia Ya, terjaga. ya. Kita coba bantu Bu Feni ya kalau memang Bu Feni ada masalah ya. Oke. Nah, saya tinggal dulu ya untuk cek ruangan dan siapa tahu ketemu sama Bu Feni. Ya, assalamualaikum Pak Iman. Silakan Pak. Assalamualaikum. Oke. Silakan. Tok tok tok. Assalamualaikum. Ibu, Waalaikumsalam. Iya, ya, Pak. Iya. lagi mengajar Ibu? Iya, Pak. Ini bisa dilihat, Pak. Gimana anak-anak? Hari ini perasaannya bahagia bagaimana bertemu dengan Bu Feni dan mengajar di kelas diajari oleh Bu Feni di kelas hari ini? Ya, Pak Guru yakin kalian akan mampu mendapatkan ilmu dan menjembatani Bu Feni akan menjembatani kalian menjadi orang-orang. Bu Fen, nanti kalau ada waktu luang kita ngobrol sedikit ya di kantin. Ada yang mau saya bicarakan, boleh? Siap, Pak. Siap. Nah, siap. Nanti saya tunggu istirahat ya, Bu Feni ya. Baik, Pak. Nah, sip. Oke, terima kasih Nana semua Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tok, tok, tok. Halo, masuk Bu Feni. Ya, assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya, Bu Feni silakan duduk Bu Feni. Silakan duduk. Ya, Pak. Baik. Terima kasih, Pak. Sudah sarapan Bu? Alhamdulillah udah tadi, Pak. Alhamdulillah sudah. Iya, ini kan jam istirahat. Tadi sebenarnya mau saya ajak ngobrolnya di kantin, cuman karena Bu Feni sudah duluan ke ruangan, jadi kayaknya lebih enak di ruangan aja kali ya. Atau gimana menurut Bu Feni? Ya, di mana aja nggak masalah sih, Pak. Oke. Sambil minum Bu Feni ya, ini ada air mineral sedikit. Siap, Pak. Terima kasih. Bu Feni sudah sudah berapa lama ya ngajar Bu Feni? Udah 3 tahun, Pak. 3 tahun. Gimana? Nyaman nggak di sini? Awalnya sih nyaman, Pak. Tapi makin lama makin gimana ya? Saya jadi merasa gagal menjadi seorang guru, Pak. Loh, kenapa Bu Feni bicaranya? Karena saya lihat Bu Ya, Feni luar biasa orangnya. mungkin tidak terlalu terlihat di luar, Pak. Tapi kalau di dalam kelas itu, jadi gini, Pak. Setiap saya mengajar itu, saya melihat siswa sangat tidak terlihat, siswa itu terlihat tidak antusias dengan pelajaran yang saya berikan. Jadi terlihat sekali motivasi belajar siswa itu menurun sekali, Pak. Sangat menurun. Nah, itu saya bingung gimana cara meningkatkan motivasi belajar siswa ini, padahal saya sudah melakukan pembelajaran yang menurut saya bagus, Pak. Iya. Jadi Bu Feni luar biasa buat saya lihat. Luar biasa. Yang pertama, Ibu sudah bisa mampu menganalisis kondisi anak Ibu sendiri. Karena jarang loh Bu ada guru-guru yang mau peduli terhadap kondisi anak-anaknya, apalagi di zaman sekarang ini. Tapi Ibu punya kompetensi itu tuh. Jadi saya kasih acungi jempol dulu. Terima kasih, Pak. Terus yang kedua, sebenarnya permasalahan Ibu ini juga
bukan cuma dihadapi oleh ibu sendiri, hampir dihadapi oleh hampir semua guru pasti pernah mengalami demikian. Dan ini adalah sebenarnya salah satu proses untuk bisa menjadikan ibu menjadi guru yang hebat di kemudian harinya, Ibu Feni. Oh, begitu Pak. Iya. Iya. Memang ibu tadi katakan ada semangat belajar yang menurun. Mungkin bisa lebih ibu bisa ceritakan bagaimana, seperti apa sebenarnya gitu kan? Oh, situasinya. Jadi kan setiap saya mengajar itu, saya kan menggunakan metode yang biasanya saya berceramah di dalam kelas. Jadi setiap sekali saya berceramah itu, siswa sangat tidak terlihat antusias. Kadang ada yang mengantuk juga, Pak. Nah, seperti itu, Pak. Saat saya menyampaikan materi pembelajaran itu. Nah, jadinya saya bingung, Pak, gimana cara meningkatkan motivasi belajar siswa ini. Ya. Ibu kemarin ikut nggak waktu pelatihan Merdeka Belajar yang dibuat oleh Wakasek kita, Pak Iman? Ibu hadir nggak? Oh, iya Pak, saya hadir saat itu. Kalau tidak salah, salah satu paradigma pendidikan saat ini adalah bagaimana, ingat nggak filosofi Ki Hajar Dewantara, Bu Feni? Paradigma pendidikan kita dengan murid bagaimana? Iya. Berpihak kepada murid itu maksudnya, Pak? Itu berpihak kepada murid. Karena Oh iya. itu Bu Feni sudah tahu, dan Bu Feni saya yakin akan coba untuk melakukannya. Jadi tiap anak itu, Bu, punya potensinya masing-masing dan punya bakat dan juga keinginan masing-masing, sehingga ibu butuh menganalisis tuh di awal itu. Mungkin bisa tuh misalnya ibu beri pertanyaan atau berikan rubrik, kira-kira mau belajar yang seperti apa sih nak yang membuat kalian itu menarik. Oh iya ya, kita harus mengetahui dulu kebutuhan murid kita, Pak ya. Iya, itu betul sekali. Iya iya. Sebelum kita mulai pelajaran itu, kita harus mengetahui dulu kebutuhan murid kita supaya kita bisa melaksanakan pembelajaran yang sesuai kebutuhan murid tersebut. Luar biasa sekali itu. Nah, jadi nanti kalau misalnya sudah kebutuhan murid, ibu akan lebih mudah untuk bagaimana bisa membuat media pembelajaran, kemudian bagaimana teknik-teknik pembelajaran, metode-metode pembelajaran yang bisa ibu gunakan agar semua anak bisa terlibat. Oh iya betul juga Pak. Dan yang penting, kita sebagai guru harus punya cadangan semangat. Betul Pak. Itu semua sudah pernah ibu lakukan tidak untuk menganalisis kebutuhan murid? Itu sih Pak. Selama ini saya melakukan pembelajaran itu sesuai keinginan saya, karena itu menurut saya itu bagus. Tapi mungkin yang saya lakukan itu tidak sesuai dengan kebutuhan murid ya Pak. Makanya murid tidak semangat dalam menerima pembelajaran itu. Ya, makanya kita, ibu dan juga guru-guru yang lain, saya juga berusaha juga untuk ketika di awal kita melakukan kegiatan pembelajaran, kita harus mengetahui kebutuhan murid, sehingga dengan kebutuhan itu kita bisa merancang pembelajaran yang seperti apa. Ya. Baik Pak. Oke, kira mau mencoba untuk membuat hal tersebut? Mau sekali Pak. Jadi saya ingin sekali meningkatkan motivasi belajar tersebut. Jadi mungkin saya akan berusaha untuk mengetahui kebutuhan murid Pak. Siap. Ya, jadi itu dulu mungkin yang coba ibu lakukan. Nanti kita akan coba lihat bagaimana hasilnya, dan saya nanti pengen ngerti dari Bu Feni, apakah sudah ada kemajuan atau hal ini belum ada pengaruhnya dalam pembelajaran yang ibu lakukan. Baik Pak. Gimana Ibu Feni, sudah terlihat lebih happy sekarang atau masih dalam perasaan yang gundah gulana?
Alhamdulillah Pak, jadi saya merasa tercerahkan sekarang Alhamdulillah. berkat Bapak. Jadi saya tahu apa yang harus saya lakukan nih Pak. Alhamdulillah. Ah, Intinya satu lagi yang ingin saya sampaikan, Ibu jangan pernah merasa sendiri. Setiap ada hal-hal yang kaitannya permasalahan yang ada di sekolah atau di kelas, Ibu bisa bercerita dengan rekan sejawat atau kepada saya sebagai pimpinan di sekolah ini agar sama-sama kita carikan permasalahannya. baik Pak, terima kasih banyak Pak atas bantuannya. Ya, sama-sama Bu Feni. Kalau begitu, saya tunggu kabar baiknya dari Ibu Feni ya. Ya, Pak. Baik Pak, saya permisi dulu Pak. Oke, mohon maaf Bu. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Sudah Pak? Pak Iman, pengamat. Baik, saya akan memberikan publik untuk pasca percakapan. Saya menanyakan kepada coach dan coachingnya. Tadi udah ketercapaian, yang indikator yang dicapai adalah usaha untuk membentuk kebutuhan murid, ya. Kira-kira kebutuhan murid yang apa yang Ibu akan capai di sini? Kemudian terus pertanyaan kedua, apakah Ibu sudah melakukan observasi data atau minimal melakukan percakapan dengan teman sejawat berkaitan dengan permasalahan Ibu? Terus yang ketiga, Satu. tambah lagi satu juga, tadi dari percakapan tadi kira-kira kompetensi apa yang banyak hadir? Mungkin itu sebagai pengamat. Tapi ada catatan kecil dari saya untuk coach dan coachingnya, bahwa saya melihat permasalahan di kelas itu harus diselesaikan secara bersama-sama dengan sejawat, khususnya minimal kepala sekolah. Dan silakan Bu, tadi 3 pertanyaan dijawab supaya kita bisa. Baik, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi? Jadi kebutuhan belajar siswa ya, ada kesiapan belajarnya, terus profil belajarnya dan minatnya. Jadi itu yang berusaha dipenuhi. Nah, kemudian apakah pernah berkonsultasi dengan teman sejawat? Ya, sebelumnya saya belum pernah Pak, makanya saya langsung bercerita kepada kepala sekolah. Nah, terus kompetensi apa yang ingin yang sudah dikembangkan tadi? Mungkin tadi yang sudah dikembangkan mendengarkan aktif juga sudah dilakukan Pak. Nah, kemudian juga kesadaran itu Kesadaran penuh. ya, kesadaran penuh juga sudah dilakukan Pak, sama memberikan pertanyaan berbobot. Jadi menurut saya sudah dilakukan semuanya Pak. Untuk kita bertiga sudah melakukan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah coaching, Bu Feni dan Pak Rizky, terima kasih. Selanjutnya untuk sesi kedua, rekamannya dimatikan dulu Pak. Siap. Nah, sekarang kita akan melaksanakan praktik coaching untuk kasus kedua ya. Jadi di sini saya berperan sebagai observasi, kemudian Pak Imam sebagai coach dan Pak Rizky sebagai coach. Nah, langsung saja
Nanti kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh coach? Untuk kompetensi yang kita pakai nanti ada 3 kompetensi. Yang pertama mungkin kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, sama yang ketiga adalah pertanyaan yang berbobot. Baik. Dan Nah, kalau indikator capaian dari pengembangan yang diinginkan itu apa saja, Pak? kalau tujuan atau indikator yang akan kita capai bahwa ini siswa yang artinya dari tujuan pembicaraan atau kasusnya kita adalah menyelesaikan permasalahan siswa yang menyontek. Jadi tujuan akhirnya nanti siswa ini bisa merasa bersalah karena telah menyalahi keyakinan kelas yang disepakati. Kemudian yang kedua, siswa ini kita berikan pemahaman bahwa dalam saat ulangan tidak boleh ribut, tidak boleh menyontek atau membuat keributan atau membuat suasana kelas tidak menyenangkan. Jadi saya sebagai guru akan menyelesaikan permasalahan ini sampai ke ruang guru dan akan meminta Pak I untuk menjadi muridnya. Jadi ceritanya posisi kami, saya sebagai coach adalah guru, kemudian Pak Rizky coachingnya adalah sebagai murid. Jadi nanti bagaimana di kelas, nanti kita minta Ibu Tony untuk menjadi teman dari Pak Rizky. Baik, Pak. Jadi kita akan berganti nama nanti. Oke. Mungkin langsung saja dimulai, Pak ya. Oke. Ya. Yanti, nomor 3. Setahu saya Nomor 3 apaan sih? Tolong ya, suasana kelasnya jangan ribut. Rizky nih, Pak. Yanti, nomor 3, satu lagi, nomor 3. Ya. Apa sih anak ini? Kerjakan sendiri. Kemarin kamu Makanya belajar. Kemarin kan kamu gantian, aku bantu. Sekarang gantian, kamu bantu aku. Nomor 3 aja. 3 ya. 3. Tolong sekali lagi ya, udah peringatan kedua kali, tolong jangan ribut, kerjakan masing-masing sesuai dengan jawabannya sendiri-sendiri. Yanti, awas kamu ya, nanti kalau kamu minta tolong sama aku gak mungkin. Nomor 3 aja kamu pelit banget sih. Kamu ini gimana sih? Kenapa nggak belajar? Minta-minta terus kamu ini. Nggak mau saya kasih. Yanti, 3. Putra, tolong dengarkan saya. Iya, Pak. Tolong dengarkan saya. Putra tahu kan, kita lagi ulangan. Kalau nanti kamu membuat keributan, maka teman-teman tidak ada konsentrasi. Iya, Pak. Yanti juga, kenapa dilayani juga si Putra ini? Dia ribut dari tadi, Pak, panggil saya. Tolong ya, si Putra ini sudah berapa kali kamu dikasih tahu peringatan? Nanti ketemu Pak Guru nanti di ruang guru setelah selesai ulangan. Bisa ya? Iya, Putra? Pak. Iya, Pak. Iya. Ganti Iya. kamu sih. Palit kamu. Assalamualaikum, Pak Iman. Waalaikumsalam. Mari, Putra duduk. Mari Putra. Gimana kamu ini? Iya. Badan bonsor makan terus ini. Duduk. Iya. Kenapa Pak dipanggil Pak? Tumben Bapak panggil saya. Ya namanya Pak Guru sama siswa ya wajar lah. Saya mau mau ngajak kamu bicara tadi dengan kamu di kelas itu merasa sedikit tidak nyaman ketika kamu ribut dengan Yanti. Kemudian saya juga mengerti kamu itu sebenarnya anak pintar, anak rajin. Kenapa kamu membuat kebudahan seperti itu? Kenapa suasana agaknya tadi? Iya, maaf Pak Iman. Sebenarnya bukannya niatan Putra untuk mau nyontek sih. Semalam itu Putra habis bantu orang tua. Jagung, giling jagung sampai malam. Jadinya nggak sempat belajar. Itu pun kan mau minta tolong sama Feni, sama Yanti, satu nomor aja yang Putra itu bener-bener nggak tahu, lupa. Lagian juga kan Feni kan sering Putra bantu juga kalau dia butuh bantuan.
Saya melihat kamu nih orang pintar, kemudian rajin. Kamu dapat juara berapa kemarin? Juara 3 Pak. Juara 3. Hebat dong, kamu pintar di situ. Berarti kamu pintar. Kenapa harus kita minta ke Yati? Dari berdasarkan Pak Guru lihat, kamu ini adalah anak yang rajin, pintar, dan baik. Dan tidak membuat keributan. Tapi ternyata tadi kok membuat sekali keributan ini. Saya merasa sekali berbuat salah, seumur hidup tidak dipercaya ini. Kalau seperti ini terus, maka kamu akan mengalami penurunan nilai nanti di rapotnya. Siapa wali kelasnya? Itu Pak. Bu Feni? Iya. Wah, itu kan guru baik dia itu. Pak Guru tahu Bu Feni itu orang baik, tidak pernah berbuat salah dalam mendidik siswanya. Dia orang baik. Mungkin Putra ini terlalu sering pergi ke jagung, tanam jagung, sehingga lupa apa yang harus dilakukan dan tidak membuat keributan. Kira-kira kamu tahu nggak? Kamu kesempatan kamu buat ini atau kelakuannya kamu akan berakibat pada nilai kamu? Tahu nggak? Ya sebenarnya aku nyontek juga Pak. Itu biar nilai aku bagus, biar aku tetap jadi ranking. Lagian kan ini kan cuma satu soal, aku nggak tahu, makanya aku minta tolong ke Feni. Karena kan Feni tadi aku udah bilang, Feni itu kan sering aku bantu. Tapi ternyata dia pelit Pak. Ya, coba kalau dia mau bantu aku dan gak ribut, pastikan Bapak nggak tahu kalau aku minta jawaban ke Yanti kan. Oh, iya, berarti kan kamu ini kan punya rencana, berarti kan awalnya kan tidak seperti ini. Kamu ini rencana kamu mau mengganggu Yati, kamu punya sesuatu ya? Kamu suka Yanti ya? Punya rencana ini, pasti saya yakin. Putra ini saya yakin si Putra ini punya rencana lain. Karena saya tahu si Putra ini orang baik. Tapi kenapa hari ini? Kamu tadi malam nggak belajar ya? Rencananya kenapa? Memang mau nyontek seperti ini rencananya? Aku nggak tahu soalnya kayak gimana, cuman memang soal ini tuh yang aku nggak belajar semalam dan aku nggak tahu, makanya aku minta tolong sama Yanti. Tapi Yanti gitu akhirnya buat ribut lah kita. Jadi Bapak tahu, coba kalau tiba-tiba langsung kasih tahu kan, tentu Bapak pasti nggak akan tahu kan, dan nilai aku akan bagus-bagus aja kan Pak. Putra, sudah Pak Guru kasih tahu dari sebelumnya. Kalau pergi tanam jagung, jangan lupa belajar. Harus tetap belajar, nah. Jadi tetap belajar, tetap menyelesaikan. Memang rencananya seperti tadi Pak Guru lihat, kamu udah mulai nggak semangat untuk belajar. Bagaimana kamu bertanggung jawab sama bapak ibumu nanti? Kasih tahu apa kamu nih? Kalau sekolahnya terus seperti ini, kamu tahu nggak tanggung jawab kamu sebagai apa di sini? Iya deh Pak, jadi apa yang Putra lakukan tadi salah Pak ya? Ya jelas dong, salah. Mas udah tahu salah. Masih mau mengulangi lagi? Iya deh Pak. Yang pertama Putra minta maaf ya, karena tadi udah buat kegaduhan dalam kelas. Dan ada niatan Putra juga untuk mencontek. Sebenarnya Putra juga nggak suka sih kalau ada orang yang nyontek Putra. Tapi Putra akan lakuin hal yang Putra sendiri nggak suka sebenarnya. Jadi Putra coba berjanji lah sama Pak Iman bahwa Putra nggak akan lagi ngelakuin hal tersebut di ulangan-ulangan yang akan datang. Dan Putra akan berusaha nih, sesibuk apapun Putra akan tetap belajar dan menyelesaikan pekerjaan tanpa harus mencontek. Ya, itu kan bentuk kamu berjanji. Bagaimana bentuknya kamu biar Pak Guru itu percaya bahwa kamu udah mengulangi lagi? Gimana kira-kira caranya supaya bisa membuktikan Pak Guru saya nggak mengulangi? Gimana? Ayo, kita bisa nggak ngasih tahu ke Pak Guru ini supaya nanti Pak Guru tidak melapor ke wali kelas ini kalau Putra tidak membuat kegaduhan di kelas. Ya mungkin bisa ulangan yang tadi tidak usah dinilai Pak,
Putra ulangan lagi aja sendiri. Dan nanti juga Putra mungkin akan minta maaf sama Yanti karena udah ganggu dia saat ulangan. Itu aja sih Pak sementara ini yang bisa Putra lakuin. Ya, berarti kamu udah sangat bertanggung jawab, sudah bisa memaafkan diri kamu itu. Cuman bagaimana dengan teman-temanmu ya sekelas? Kalau dengan Yanti sih masih mungkin bisa. Tapi yang dengan teman-teman sekelasnya, tolong nanti kalau ada Pak Guru yang lain yang ngawas di kelas, Putra nggak boleh ribut lagi ya. Kalau sampai Pak Guru dengar Putra membuat masalah lagi di kelas, nanti Pak Guru masukkan JP loh. Atau nanti Pak Guru panggil orang tuanya. Ya, itu ya. Iya, iya Pak, siapa Putra janji tidak akan mengulangi lagi. Ya, oke sudah lah ya. Mungkin itu kesalahan tadi. Pertama, Pak Guru juga minta maaf, sudah emosi ke Putra tadi. Terus yang kedua, jangan ulangi lagi, ini tidak baik, jangan sampai nanti ya, kebiasaan buruk dibawa terus sampai ke tingkat selanjutnya. Oke, terima kasih. Ya. Boleh kamu kembali ke kelas. Saya izin pamit dulu Pak. Ya. Baik. Assalamualaikum. Pak Guru maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bukan? Baik, jadi saya ingin mengajukan sedikit pertanyaan ya terkait dengan praktik coaching yang telah dilakukan barusan. Nah, saya ingin menanyakan apa yang sudah dilakukan saat melakukan coaching tadi terkait dengan indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan tadi. Ya, saya jawab ya. Coachnya Ya. jawab. Ya, jadi tadi intinya adalah bagaimana Pak Iman sebagai coach ya bisa mengatasi permasalahan dari tindakan kurang baik ya dilakukan oleh muridnya, yaitu mencontek. Jadi di sana tadi muridnya sudah digali informasi kenapa melakukan hal demikian, kemudian dibangkitkan kesadaran bahwa hal-hal yang sudah dilakukan tersebut adalah nilai-nilai yang tidak baik dan harus diperbaiki. Lalu tadi juga dilakukan juga bagaimana dibentuk komitmen bersama dari coach ke coach dan coach ke coach juga untuk tidak melakukan hal yang kurang pas tersebut, mencontek tersebut di lain-lain kesempatan dan juga penuh tanggung jawab. Itu. Baik. Kalau yang saya lihat tadi ya, jadi sangat bagus sekali. Jadi sudah sesuai dengan fokus yang ingin dikembangkan ya berdasarkan hasil percakapan yang kita diskusikan tadi. Nah, kira-kira dari hasil coaching yang dilakukan tadi, kira-kira apa yang ingin dikembangkan lagi? Mungkin masih ada yang masih kurang dirasa atau gimana? Jadi untuk yang ingin dikembangkan sebenarnya mungkin bisa apa yang dilakukan oleh coach tadi sebenarnya sudah sangat bagus sekali. Cuma memang ada beberapa hal yang kita sebagai murid terkadang butuh diberi kesempatan terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan pertama sebelum diberondong pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Tadi mungkin ada beberapa waktu coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat banyak dan itu belum dijawab oleh coach. Nah, kemudian juga mungkin bisa juga menghadirkan praktek segitiga restitusi untuk tidak menghakimi, tidak membuat anak itu jatuh ke dalam kesalahan yang jatuh sejatuh-jatuhnya, tapi dibangkitkan semangatnya, dibangkitkan kesadarannya lebih, motivasinya lebih agar tidak ngedrop ya dengan satu kesalahan mungkin atau beberapa kesalahan yang baru dilakukan. Itu mungkin untuk yang akan dikembangkan ke depan. Baik, terima kasih kepada Bapak Rizky dan Bapak Imam. Mungkin sekian praktik coaching untuk kasus kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coach. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam ini Bu Feni dan juga Pak Iman. Alhamdulillah Selamat kita sore. Alhamdulillah. akhirnya sudah masuk ke sesi ketiga dari praktek coaching ya. Saya di sini bergantian bertugas sebagai pengamat dan juga ada Ibu Feni ya yang bertindak sebagai coach dan juga Pak Iman sebagai coach. Nah, sebelum kita mulai praktek percakapan coaching ini, saya minta dulu ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh kedua belah pihak, baik itu coach maupun coacher. Yang pertama mungkin bisa diceritakan dulu narasi ceritanya seperti apa. Jadi biar kita bisa tahu seperti apa alur percakapannya nanti. Silakan Bu atau Bapak. Ya, saya yang akan menceritakan narasinya. Nanti kami berdua, kebetulan coachnya Bu Feni, saya coachingnya. Jadi ceritanya saya punya permasalahan tentang proyek yang belum terselesaikan oleh siswa saya dengan alasan mereka punya kepentingan atau kebutuhan lain di luar sekolah seperti menanam jagung dan mencari ubur-ubur, karena di sekolah saya itu mayoritasnya adalah nelayan dan petani. Kemudian nanti deskripsi ceritanya nanti saya minta bantuan sama Pak Rizky, sama saya di ruang guru sambil kita bercerita. Nanti ada Bu Feni yang akan menyapa saya dan kami akan mengcoachnya dengan Bu Feni tentang permasalahan siswa tadi, tentang tidak terselesainya sebuah proyek. Dan nanti kita menggunakan beberapa kompetensi. Mungkin itu Pak kira-kira narasinya. Ya, mungkin bisa langsung disampaikan kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam percakapan ini. Oke, mungkin bisa sekaligus diceritakan kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam percakapan ini. Mungkin saya ya. Ya, jadi kompetensi yang ingin kami kembangkan di sini itu ada kesadaran penuh, kemudian ada mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Jadi semua itu ingin kami kembangkan di sini. Terkait indikator ketercapaian dari tujuan, apa yang ingin dikembangkan? Coach bisa melakukan beberapa cara untuk menghadirkan kesadaran penuh siswa, kemudian bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak melabel atau menjudge siswa coach. Selain itu juga bisa membuat coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Itu mungkin Pak. Oke, berbeda sekali. Baik, mungkin langsung saja kita minta kepada coach dan juga coach untuk bisa melaksanakan percakapan coaching. Kita persilakan waktu dan tempatnya. Baik. Minta batonya Pak Rizky, kita sambil bicara sebentar. Boleh. Kita ngomongin Piala Dunia ya. Di Piala, oh iya betul, Piala Dunia. Kebetulan saya nggak nonton ya Pak Piala Dunianya, karena udah capek dari Kempo ke Domo. Kadang jarang. Siapa yang menang Pak kira-kira? Udah masuk ke perempat besar apa? Ya, nanti saya mulai duluan aja. Nanti tinggal ya, buat inti. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kali pembicaranya. Ada Pak Imam baru kelihatan. Kemana aja nih Pak Imam? Alhamdulillah ada kok Ibu Feni yang baru kelihatan nih. Kita ada sama Pak Rizky lagi cerita Piala Dunia nih dari tadi. Oh gitu. Tapi saya lihat telepon saya. Mungkin ada yang Bapak ingin bicarakan. Kalau ada ya kita bicarakan aja di sana Pak. Oke, baik, kita bicara. Ya Pak. Di sini aja nih kita caranya di mana? Di kantin ya, kita ada yang mau saya bicarakan. Nah, baik Pak. Jadi, assalamualaikum Pak Imam. Gimana kabarnya ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang Ibu Feni lihat ya, saya Bu datang dan pulang seperti biasa. Kerjanya tetap mengajar, punya lahan. Gimana nih keluarganya? Sehat? Alhamdulillah sehat semua Bu. Cuma ya. saya Syukur alhamdulillah. Nah,
Kira-kira ini Pak Imam mau ngomong apa nih? Kenapa Pak Imam telepon saya kemarin ini? Apa ada yang ingin dibicarakan atau didiskusikan ini Pak? Ada, saya sebenarnya mau ngomong sama Bu Feni. Kebetulan Bu Feni juga kan wali kelas. Saya ada beberapa permasalahan berkaitan dengan jam mengajar saya, sama ada proyek yang saya berikan ke siswa. Proyeknya belum diselesaikan siswa itu, dan saya memberikan waktu hanya 1 bulan. Mereka harus menyelesaikan sampai produk itu dipresentasikan. Oh, jadi permasalahannya siswa tidak bisa menyelesaikan proyek 5 yang Bapak berikan ya? Iya. Kira-kira apa nih yang akan kita capai dalam pembicaraan ini Pak? Ya, kita capai bagaimana solusinya anak-anak itu tadi supaya bisa menyelesaikan P5-nya itu atau proyeknya itu sampai bisa terselesaikan dengan waktu cepat, karena minggu depan kita juga bisa mempamerkan peralatan atau produk mereka itu, Bu. Jadi saya pusing juga nih gimana caranya ini. Oh, begitu Pak. Jadi kita mencari solusi supaya siswa bisa menyelesaikan proyek P5-nya tersebut ya, karena sebentar lagi akan diadakan pameran ya. Ya, kira-kira begitu, Bu. Kira-kira apa ini Pak penyebabnya siswa tidak menyelesaikan proyek P5 mereka? Ya, siswa itu ada beberapa siswa, saya lihat, ada nggak semua sih, cuman ada beberapa siswa pada produk P5-nya itu, mereka tinggal pergi dan hanya dikerjakan nggak sampai 50%. Dan mereka tidak menyelesaikan proyeknya itu dengan alasan mereka mau menanam jagung sama mau mencari bulu, mencari ubur-ubur katanya. Oh. Itu bahasa Kempo, ubur-ubur. Mereka nanti dapat 1 keranjang itu katanya 70.000 per keranjangnya basah. Tapi nanti setelah itu mereka dapatkan uangnya. Kata mereka, daripada kita selesaikan proyeknya, kita cari ubur-ubur, karena suasananya, anginnya lagi tidak sangat mendukung dari 3 angin. Itu ya, jadi siswa tergiur ya dengan upah yang diberikan dari hasil mencari ubur-ubur tersebut. Ya. Jadi apa nih yang udah Pak Imam lakukan selama ini untuk membuat siswa itu bisa menyelesaikan? Ya, sudah pernah juga saya berbicara dengan teman sejawat untuk membantu membantu proyek itu, teman sejawat saya untuk mendampingi saya dan mengawasi saya untuk menyelesaikan P5 ini, artinya atau proyeknya ini. Jadi ada yang satu, saya berdua dengan saya ada guru satu, yang satu mengawasi kelompok 1-2, saya mengawasi 3-4. Kemudian saya juga membagi siswa itu berdasarkan kemampuannya. Jadi siswa itu jadi pelajaran yang berdiferensiasi lah istilahnya kalau anunya. Jadi siswa itu saya bagi. Jadi tidak semua siswa yang pintar di blok 4, tapi berdiferensiasi, berbeda antara yang satu dengan yang satu. Dan saya meminta berkolaborasi dengan teman-teman guru sejawat untuk membantu saya. Dan kadang-kadang produk itu kan akan saya berikan nilai dengan berdasarkan dari penilaian lain, misalnya pemakaian alat, kemudian bagaimana sikap dan perilakunya di saat praktek gitu. Jadi seperti itu kira-kira, Bu. Bagus juga menurut saya itu Pak. Bapak bisa berkonsultasi dengan teman sejawatnya. Nah, setelah Bapak melakukan itu, apakah ada hasilnya? Bagaimana hasilnya Pak? Ada hasilnya, bagus, Bu. Ternyata siswa itu antusias juga. Kemudian mereka secara sekarang siswa itu sudah berubah. Mereka itu artinya level yang kemarin ketika mau mencari ubur-ubur atau menanam jagung itu sudah bisa 80%, mereka selesaikan produknya dengan waktu sekitar 1 minggu sebelum pameran. Mereka sudah selesai. Tapi 10%-nya, 20%-nya tinggal kita bagaimana memolesnya. Akan masih ada teman-temannya yang tadi yang rajin, itu yang masih tetap di kelas menyelesaikan karena mereka nggak pulang. Akhirnya mereka menyelesaikan dengan sampai akhir itu. Yang pinter sekali ya. Saya setuju dengan cara Pak Imam kalau seperti itu. Bagus, saya pikirnya seperti itu. Nah, dari apa yang kita sampaikan tadi, kira-kira nih apa nih rencana Pak Imam ke depannya? Kan masih ada tuh
siswa yang tidak bisa menyelesaikan. Nah, kira-kira apa nih rencana ke depannya dari apa yang sudah disampaikan Pak Imam tadi? Rencana saya kalau memang siswa yang tadi mencari bulu, artinya kan bulu itu hanya 2 minggu. Oh iya. Yang tadi yang mereka belum selesai dengan proyeknya, saya suruh selesaikan. Yang belum selesai itu mungkin ada beberapa, ya itu karena bulu itu kan angin barat, artinya suasana dinginnya mereka keangkat ke atas. Begitu juga kalau jagung udah ditanam, paling seminggu 2 minggu udah selesai, mereka bisa kembali. Jadi rencana saya suruh mereka itu yang belum selesaikan. Nah, caranya seperti itu. Jadi nilai berbeda. Ya bagus itu Pak. Nah, kira-kira kapan nih Bapak akan memulai rencana ini? Saya langsung memulai ini sekarang ini kan sudah mereka sudah akhir semester dan produknya. Saya akan rencanakan dalam waktu dekat, yaitu sekitar untuk ajaran baru ini anak-anak sudah tidak lagi seperti yang kemarin, tidak mencari bulu, tidak lagi menanam jagung. Jadi saya minta siswa itu sudah kompeten pada kompetensinya masing-masing, khususnya pada P5 ini, pembuatan proyek ini. Jadi mereka bisa mempresentasikan langsung dengan ada keunggulannya ataupun efektifnya apa, kemudian negatifnya apa. Jadi punya keunggulan dan tidak keunggulan di mana. Bagus Pak, saya setuju itu. Nah, kira-kira siapa nih atau ada nggak Bapak yang Bapak butuhkan untuk yang dapat membantu Bapak lah yang untuk melaksanakan kegiatan nantinya? Ya, saya butuh stakeholder yang baik di sini adalah dana. Jadi uang, Bu. Untuk melakukan praktek tuh nggak bisa ngomong doang, harus ada uang. Khususnya para pemilik kebijakan ini, khususnya waka-waka itu, minimal saya minta dukungan untuk mendukung pekerjaan saya ini, khususnya di Waka Sarana sama beberapa teman-teman K3 untuk merencanakan keuangan ini dana, karena tidak sedikit Bu dananya untuk ini. Dan saya sudah melakukan mediasi atau berkomunikasi dengan teman-teman sejawat saya untuk membantu saya dengan pekerjaan ini, dan juga saya sudah meminta kepada stakeholder khususnya kepala sekolah untuk meminta tambahan dana untuk kegiatan P5 ini atau produk ini. Wah, keren sekali itu Pak. Saya sangat mendukung Pak. Jadi semoga lancar ya apa yang sudah Bapak rencanakan tadi. Terima kasih Bu, terima kasih, mudah-mudahan terlaksana dengan ya syukur ya Bapak bisa semoga bisa membuat siswa itu bisa bersemangat nih mengerjakan proyek P5-nya. Nah, Bapak apa nih yang Bapak rasakan setelah kita berdiskusi tadi Pak? Saya merasa lebih lega Bu Fen karena saya bisa berbagi dengan Ibu Feni tentang permasalahan saya. Jadi Ibu Fen ini memang sahabat guru yang baik dan wali kelas yang bagi anak-anak di jurusan AMM multimedia dan RPL ini. Alhamdulillah lah kalau saya bisa membantu Bapak. Jadi bisa kita saling konsultasi nanti kalau ada masalah kita Pak. Kita share-share Bu ya. Ya, mungkin ada masalah lain lagi Pak, atau kita selesai sekarang aja Pak? Selesai sudah, enggak ada masalah kayaknya. Baik Pak, sampai jumpa lagi ya Pak. Oke, kita jumpa lagi besok. Oke. Terima kasih. Demikian. Oke, tepuk tangan dulu biar semangat. Semangat. Oke, luar biasa sekali ya percakapan yang begitu mengalir. Baik Bapak Ibu sekalian, coach dan juga coach. Baik, saya mau menanyakan masih ada beberapa hal yang ingin saya tanya terkait apa yang sudah Bapak Ibu lakukan tadi dalam praktek coaching ya. Yang pertama, menurut Bapak Ibu sekalian, indikator apa yang sudah Bapak Ibu coba kembangkan dalam proses coaching tadi? Baik, saya akan menjawab. Jadi indikator yang tercapai setelah yang sudah dicapai, menurut saya tadi Pak, jadi saya sudah menciptakan kesadaran penuh ya dengan menanya-nanyakan kabar dan lain-lainnya itu. Kemudian indikator yang kedua itu ada apa sih? Pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang berbobot. Nah, jadi saya merasa sudah memberikan
pertanyaan yang berbobot, sama satu lagi mendengarkan aktif. mendengarkan aktif. Jadi saya sebagai coach sudah melakukan mendengar aktif tadi apa yang coach katakan. Oke, terima kasih atas jawabannya Bu. Kemudian selanjutnya eh, dari percakapan tadi mungkin ada nih kompetensi yang ingin dikembangkan atau ada hal-hal yang mungkin bisa jadi perbaikan ke depannya dalam proses praktek coaching atau pelaksanaan coaching di sekolah Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau yang perlu dikompetensi yang perlu ditanyakan mungkin kalau pengembangan tadi tolong di saat penyesuaian saat P5 atau praktek kami juga harus tahu berapa dana yang ada di sekolah untuk melakukan proyek ini atau di P5 sebelum kami melakukan, karena kami akan melihat kompetensi-kompetensi ini. Khususnya tadi ada coachnya juga menanyakan sampai di mana Bapak bisa melakukan hal ini. Saya sudah berbicara dengan kepala sekolah dan pihak-pihak terkait. Mungkin kompetensi yang harus ditingkatkan di sini adalah bagaimana kompetensi bisa merangkul Bapak sebagai Bapak kepala sekolah untuk bisa paham dengan keberadaan kita, Pak. Itu mungkin kompetensi itu. Mungkin kita miliki itu. Ada tambahan mungkin dari Bu Feni? Apa pertanyaan tadi ya? Kompetensi apa yang ingin dikembangkan lagi ya? Kompetensi terkait dengan kompetensi coaching. Sebenarnya saya ingin mengembangkan semuanya lagi, Pak. Karena saya rasa mungkin yang saya lakukan tadi belum benar-benar maksimal. Saya ingin meningkatkan semuanya menjadi lebih maksimal, baik itu kesadaran penuhnya, baik itu mendengarkan aktifnya, dan memberikan pertanyaan berbobotnya. Ya mungkin sama kalau coachnya ini ada satu mungkin harus lebih gembira kayaknya yang kita ini ya mungkin kurang itu. Jadi kita selalu tegang aja dari tadi coachnya tanya tegang semua. Tidak ada yang mungkin itu yang perlu kita kembangkan kompetensi. Baik, luar biasa sekali Pak Coach dan juga Ibu Coach dan juga Bapak Coach atas praktek coachingnya. Namun waktu jualah yang memisahkan kita pada ya. Baik, alhamdulillah proses praktek sesi ketiga sudah kita laksanakan dengan baik. Kita akhiri Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.